Mas? Lagi nang Kedung Banteng Mas Giri. Arep oronan acara si dolan maring penangkaran buaya. Mengko Mas Giri tak ajak ya dolan anak. Oke Mas. Oke, siap. Siap. Mengko kan kira lagi nunggu ketemuan karo cewek cantik. Nanti bareng sama cewek kita. Siap. Oke. Kok nang penangkaran buaya ge anak kolam renang sak renang karo buaya. Kowe ngelem ya nggo cemilan. Cemilan lah. Kowe kan geri. Iya, Pak. Ya. Lilitan lah. Iya kan ora akeh dagingmu sih. Iya, oke Mas. Ya, mangan sing akeh udah dilem. Ya, oke. Oke Mas. Ya, siap. Ketemu pakai Mas, Badira. Kita enak dulu ya. Iya. Oke. Hah? Kalian ya? Nyangkar ya? Kemana? Atau ya? Masa sih? Itu di situ naik, nanti ke situ. Ngecek telur dulu. Oh, lihat. Ya, kecil. Ini jenis apa? Muara. Maksud. Wow. Muara nggak? Muara semua. Kita pesan pribadi nih. Mirip jantannya kayaknya. Ini berapa bulan, Pak? Hampir setahun kurang 2 bulan ya, 10 bulan. Hampir setahun. Hampir setahun. Kok nggak mangap lagi sih? Up. Oke guys, ini buaya muara tetasan tahun kemarin punya penangkaran buaya muara Dawan Kulon. Ini enak, ini bagus nih kalau Cina. Laporan kirim gambar video gitu kan. Ini kenalin Alfa Dias Pak, dari baru lulus kuliah. Kuliah mana sih? Fakultas juga. Hukum unsur. Oh, unsur juga. Iya, ini Hukum. hukum. Tapi kok larinya suka komunitas apa hobi pribadi? Hobi pilih. Purwokerto juga. Oke. Sana dulu lihat keramaian. Ya, terus. keramaian ya ora asik Pak, aku Ora senengnya sing asik. sepi-sepi. Wisata saya itu daya tarik utama 80% itu renang. Renang. Tapi magnet untuk menjual undangan itu Buaya. Taman Buaya. Taman Buaya. Namanya identik dengan wah ada buaya. Tapi orang lihat buaya itu paling 5 menit 10 menit keluar selesai. Dia Selesai, spot foto kan, spot-spotnya renang. Ada malah mainan monyet itu ada 2 monyet, 3 monyet. Cina. Digularin Enggak apa? sih, enggak di kandang tapi kan ada kolam tangannya sampai ngasih kue apa terus ular keluarin 2. Cuma orang masuk buaya kan beli umpan, yang masuk kan punya kepentingan memberi makan, ya gitu kan logika. Jadi tanpa buaya wisata saya jalan mungkin akan turun 30%. Saya bermain di renang saja, jadi Ya. pikiran saya dari dulu sebenarnya mau wisatakan buaya, tapi ternyata daya tarik objek utama itu renang. Renang ya. Tapi karena pakai nama Taman Buaya dan dari situ ada buaya, minimal yang pulang selfie sama buaya itu oli-oliah itu. Tapi kepuasannya kan berenang berjam-jam, setengah hari. Promosinya buaya lah ya. Magnetnya, move-nya untuk promosi. Taman Buaya kan kesannya pasti Minggu ramai berarti ibu-ibu pada 5 kali lipat dari hari biasa. 5 kali lipat. Kalau harian kan sekitar 50 orang, saya 200 orang. 200 orang. Sampai sore bisa lebih mungkin. Lumayan guys, alhamdulillah. Iya. 6 juta kan. Jangan diceritain Pak. Biaya hidup buaya sama bayar pawang 2 sebulan kisaran 5-6 juta. Berapa udah? Ya sing kan? yang 12 penting jalan juta. dulu lah, yang penting Cicilan, ini Bang. kan jangan ngobrol cicilan Pak, nanti Nah, saya ini- ikut mumet Pak. Nggak pernah segala sesuatu yang indah itu di belakang itu ada apa ya, sepahit maklumi itu. Asik. Tapi kebanggaannya melewati masa sulit terus melakukan orang yang tidak bisa. Kalau yang indah-indah saja biasanya apa namanya orang nggak tahu, ya makanya orang nggak bisa kan. Pertama saya izin penangkaran,
jarang yang mampu memenuhi pendekatan bertahun-tahun ke apa? Pendekatan dalam arti bau itu nggak pernah dibersihin. Pendekatan dalam arti kita kooperatif lah. Ada acara bimtek, ada acara buaya muncul, handling buaya. Saya punya tim. Jadi pendekatannya itulah, bukan membantu dalam arti materi, tapi saya punya tim yang punya skill gitu loh. Jadi kemana ada BKSDA ini butuh tenaga, oke. Mantap. Saya nggak minta upah karena saya tahu negara anggarannya kan terbatas. Nah itu ada bantuan nggak dari pemerintah untuk penangkaran buaya? Itu Ada dananya nggak sih? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Itu hanya dari pemerintah, khususnya dari Dinas Konservasi itu membina. Jadi ada pemanfaatan, namanya pemanfaatan arahnya kan ekonomi. Salah satunya berternak atau breeding itu berhasil bisa dijual. Kalau buaya yang paling prospek jual kulit, tapi aturannya rumit. Untuk dari penangkaran sampai menghasilkan kulit mungkin puluhan tahun. Itu yang teh ada teh juga, kopi pahit juga ya. Pahit kabeh. Gulanya tetap mangan. Iya. Kalau teh Tak sih. kopinya 2, tehnya 2. Enggak, ini masih tinggal milih. Terus ya yang hidup untuk ke apa namanya? Anakan buaya Kepentingan tahun itu. kemarin sisa Masih masih sisa 6. dijual aja Pak. Ya kalau Buat dari nambah-nambah beli lahan. ya nanti Di nunggu tanah. ini juga, nunggu ini netes. Nanti kandang buayanya dilebarin. Ya harus itu terutama itu. Nah, itu. Jadi pemerintah pemanfaatan itu ekonomi itu jual kulit, mungkin orang bilang Terlalu ekstrim lah ya. terlalu lama, mungkin orangnya janji sudah mati berproduksi generasi ya. Terus jual wisata edukasi atau wisata konservasi, ada perizinan khusus lagi. Explore peragaan. Contohnya? Contohnya apa namanya, sirkus. Oh. Ada kan harimau, ada berang-berang, burung kakak terus kemudian dipertontonkan di kebun binatang tapi dengan kandang Berbayar. yang tidak standar untuk breeding, dalam arti hanya untuk dilihat. Oh iya. Itu kan termasuk, tapi itu biasanya kebun binatang kan punya ruang untuk breeding juga. Iya, itu. Jadi cuma dia punya kakak tua, 2 pasang atau 1 pasangnya di breeding, sebagian dipertontonkan mungkin ada yang sudah tua atau yang cacat atau yang nggak bisa terbang. Jadi yang utama breeding. Nah, batas-batasnya secara persis yang lebih bisa menjelaskan ya Pak BKSDA untuk batas-batas peragaan itu apa saja, kurang lebih yang melakukan peragaan itu. Mungkin buaya suatu saat saya bikin akuarium ditonton orang. Peragaan kan hubungan dengan kesehatan buaya, apa mental buayanya terganggu nggak, secara terus liarnya itu dirubah perilakunya, bahaya keamanannya bagaimana bagi satwa maupun pengunjung. Itu ada aturan-aturan tertentu. Kalau di sini kan cuma penangkaran di samping, orang bisa ngeliat ngasih makan, Ada kolam. tetap utama breeding. Jadi cuma saya numpang nama taman buaya. Wah, merah putih, Mbak. Taman Betul, buaya. Mbak. Biskuit. Saya di sana. Yuk, lihat yuk. Terus dia bos. Loh, orang reptil kan sering lihat buaya yang piaraan pribadi sih. Dia nggak pernah pegang buaya malah. Nggak pernah pegang. Kalau yang kecil di Oh, gede banget. Ini belum gede ya. Ya kan, ini buaya apa namanya? Porosus, Porosus duanya. krokodilus. Duanya. Iya. Kecilnya jantan. Belok kanan. Belok kan? Belok kiri. Ada yang lebih gede ya. Ada di mana? Di sana nanti. Yang penangkaran itu? Iya. Asik ya. Iya tuh. Siapa Kiri. namanya? Hah? Siapa namanya? Kiri. Iya. Ngarang siapa? Iya bener kiri nan. Kir. Ini Papua ini mengerak. Iya.
Muara ini baru benar. Jantan betina atau jantan duanya Pak? Mana? Ini buayanya. Itu jantannya yang Papua, ini betina nggak boleh nggak boleh disilangkan. Oh. Apa ada aturan tersendiri. Yang saya tahu landak raya itu kan dilindungi. Landak raya kan ada di Sumatera, Kalimantan, Malaysia kan. Tapi secara umum orang kan sulit membedakan, khususnya masyarakat umum, termasuk mungkin apa namanya ya, penegak hukum seperti kepolisian mungkin tidak bisa memahami semua bahwa itu landak raya dengan landak Jawa kan. Bedanya landak raya sama Jawa? Akhirnya semua landak itu dilindungi kecuali kalau landak raya itu lebih besar, maksimal bisa 12-13 kilo, belasan kilo lah ya, nggak sampai 15 kilo. Tapi kalau landak Jawa maksimal 6-7 kilo. Oh, lebih kecil. Lebih kecil, maksimal. Kalau landak raya endemik mana? Itu Malaysia, dalam arti Malaysia Kalimantan. Kalimantan sama Sumatera. Jadi Indonesia dan ada beberapa negara ASEAN termasuk Malaysia. Brunei juga kan ASEAN masih satu pulau kan. Berarti yang Jawa khusus di Jawa aja. Di Jawa saja. Yang 6-7 kilo gitu. Nah itu kan ciri apa? Ciri-ciri itu kan nggak bisa dibuktikan. Cuma gini, landak raya umur berapa? 3 tahun. Dengan landak Jawa umur 5 tahun kan jadinya sama besarnya. Tapi ada ciri-ciri yang sebenarnya gampang sekali dilihat, hitungan detik itu ketahuan. Warna bulunya, bukan warna, corak, motif. Jadi kalau landak raya itu apa hitam putih. Kalau Jawa kan cuma putih hitam putih, apa hitam putih hitam. Ini landak duri. Iya, durinya gini. Landak Jawa aja. Putih, ujungnya tengah-tengah hitam, ujung dagingnya putih. Selesai. Tapi kalau landak raya putih hitam gitu. Oh, lebih banyak. Coba lu browsing. Oh iya. Okay. Jadi orang kan taunya gini, dikira ada landak yang putih hitam, ada yang dikira satu warna, seperti kambing kan ada yang coraknya berbeda-beda. Sebenarnya itu identitas tersendiri. Landak Jawa tidak mungkin hitam putih. Hanya hitam putih hitam, selesai. Maksudnya tiga tiga warna, motif ya. tiga potongan itu. Nah kalau landak raya kan mungkin orang juga mengira gini, landak kalau sudah besar motifnya jadi banyak, kan bisa. Contohnya gitu, lutung warnanya apa sih? Kalau bilang hitam masih bisa dijelaskan, kuning perak gitu kan. Bilang kuning perak salah. Kuning perak kan hanya pada umur tertentu. Oh iya, nanti mutasi berarti. Ya, tapi kalau bilang hitam banyak benarnya. Tapi kalau dia bilang salah, hitam itu lutung hanya pada umur sekian sampai tua. Gitu. Oh gitu. Istilahnya kalau menjelaskan secara detail, lutung itu ada perubahan warna dari mulai umur. Pertama lahir kan warnanya pirang. Makanya ada yang bilang lutung emas. Padahal baru lahir ya. Dijual mahal nipu orang begitu loh. Kok balik hitam? Memang semua lutung kalau baru lahir ya emas. Gitu ya. Semua itu kan jarang orang tahu kan. Saya baru tahu malah Pak. Masa? Iya. Jadi browsing aja langsung kalau anak lutung dan lutung. Landak itu browsing aja landak raya. Rata-rata yang digambar itu besar. Cuma yang saya pernah lihat orang seorang peneliti apa namanya itu bukan dari biologi yang bisa menjelaskan jenis bukan itu ahli lupa saya. Spesialis untuk menjelaskan sebuah spesies makhluk hidup, bahkan makhluk bukan manusia, tumbuhan dan manusia ketahuan Jepang dan Afrika tahu ya. Itu herpetologi. Bukan herpetologi kan ilmu hewan ya, ilmu reptil. Iya. Termasuk organ tubuh juga kan. Saya lupa.
itu banyak yang memberi narasi. Kalau saya lihat itu narasinya benar, tapi contoh sapanya salah. Kalau saya buka di internet, contohnya narasinya buaya siam itu benar, ciri-cirinya benar, mungkin copy paste atau dia langsung terjemah. Fotonya itu menurut saya salah. Ya ini ditaruh di buaya muara, bahkan kebalik, bukan salah. Buaya muara hanya beda warna, diidentifikasi beda jenis. Jadi sebenarnya orang yang membuat narasi itu banyak hanya menerangkan teori. Secara praktek dia nggak pernah meneliti secara langsung. Menurut saya gitu. Kadang-kadang saya orang pintar, saya pengen belajar, tapi giliran foto-foto yang dipajang salah, berarti orang copy paste. Tebakan saya loh. Kalau yang ilmu praktek secara hukum pasti kalah. Walaupun mungkin ya sih kayak tadi tuh orang praktek ngeyel buaya kawin seumur hidup 1 kali, itu kan mitos. Itu bener dari dulu katanya gitu kan. Tapi teori nggak mau tahu. Seperti gini, secara praktek buaya adalah hewan yang paling setia melebihi manusia. Bahkan buaya lebih suka hidup sendiri daripada dia memang tidak suka dikasih lawan jenis yang banyak pun nggak suka, tetap nggak mau. Perbandingan untuk buaya jantan itu 1 jantan 3 betina. Dalam hati saya ya mungkin tapi saya prakteknya nggak mau. Buaya itu dia nggak suka aja digigit bisa mati betinanya. Dia nggak mau jalan di tempat saya. Teritorial itu. Udah putus ya kaki ya. Ya bahkan digigit sampai mati, gigitin terus. Pasti mati. Kalau saya kan kalau ada buaya tercampur itu saya lembur sampai 1 malam bisa 4 orang, begitu digigit saya ikat tambang, tak pindah. Tapi saya pastikan saya biarkan 2 hari itu nggak tertolong karena pasti dibantai itu. Kalau jodohin buaya itu tak biarkan 1-2 hari mulutnya diikat semua. Dia benar mendekat, nggak berbenturan gitu kan. Kalaupun berbenturan dia nggak fatal karena tidak digigit, tidak remuk. Iya. Pokoknya aman lah, ya. Aman dari lepas, kayak sulok aja. Tapi dua-duanya itu Ya utama yang jantan. yang jantan. Yang jantan dominan. Yang jantan aja. Yang pasti menang kalau bertarung yang besar kan jantan. Sudah gitu 2 hari gitu ya. Kan akur kan? Nyabet sekali. Saya lepas nggak tentu. Disikat juga. Kita tunggu mungkin diam. Tapi hitungan jam bisa dibantai juga. Makanya saya kalau menjodohkan buaya itu lembur saya. Lembur. Kalau malam susah juga ya, sampai pisah lagi kan kandangnya bersebelahan ada sekat. Mending pisah, tinggal tidur nyenyak, nggak ketakutan. Pagi lepas lagi sambil ada kerja bobokin ini kandang perbaikan, ada masang pagar. Tapi sambil nungguin, kalau ada kan ketahuan suaranya dia. Gitu. Jadi nggak pasti. Ya oke. Kita lanjut ke bawah apa Pak? Boleh. Lewat beci. Ya ada di sana kan? Iya. Mau kemana Neng? Ngikutin bapaknya ke taman saya. Halo Bu. Jauhan ya. Jauhan ya bener. Jauhan bulan iya. Copot. Hati-hati ya keblosok. Oke, lanjut. Asik parkirannya Mbak. Halo. Halo, Mbak. Asik parkirannya Mbak. Ya kayaknya. Pintar ya. Sehat. Alhamdulillah. Yang udah digawa, ini udah. Halo, Pak. Tembe, Pak. Iya, belum berisik ya? Ya. Jadi kita tulang itu yang banyak.
Sama sehat ya. Sabar apa kali kan? Ya, masjid. Di mana ya? Ini buaya muara juga. Oh iya ya. Gak apa-apa sih. Yang mancungnya itu ya. Iya. Yang salah lebih. Itu ya. Ini yang kemarin nalor. Ini kita evakuasi di sini, evakuasi telur di sini. Diinjekin itu sisa-sisa telur itu di samping sana. Ini bekas telur. Itu pojok pecah. Gede itu, tapi gemuk ini. Ada ularnya di kereta sana. Ini mas. Dia Oh, di atas. Let's creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite monyet desires pantai. set my heart afire. Aneh banget. Heart afire. Ya monyet didadain. Set my heart afire. Yeah. Biawak. Ini biawak, Mbak. Lamber dia nih. Tiger. Rabbit tiger. Kok ada sedikit? Mana? Aneh ya? Ini dia. Ini kakak gua nih. With crimes and secrets and forbidden bliss, can't stay still. I'm stuck back there. Nah, Bones crazy still. Temptation kakinya cuma 2. mistakes in my side. Iya, cuma kaki belakang. Kok nggak dikasih belum? Hidup kan? Hidup. This bittersweet Nggak kelihatan. is suffocating. And always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Kalau ngomong lagi. Halo. Bisa ngomong nggak?
Enggak. Coba dulu. Coba dulu. Gak apa-apa deh. Assalamualaikum. Dicuekin. Dicuekin. Straight to the start of intoxicating warmth. Tuh kan. When you touch me, someone's Enggak lah. set my heart on fire. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenalan. Enggak. Hah? Serius? Ini melepasnya kayak gini nih. Jangan ditarik. Coba. Coba. Let's creep Coba. while Iya. you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Tuh deh kakinya satu tuh deh. Iya tuh deh. Ah, aku lenjer. Dia nggak mau. Nih, carimu. Ayo. Sakitnya, sakitnya. Aku Ada cewek lihat, strong. lihat deh. Bekas doang, kayak gini doang. Masa? Digigitnya tadi nggak kegigit banget. Leceh banget. Let's creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. Aduh. I'm waiting and always dikomplain hesitating. kan? Kryptonite desires set my heart Kita nih dimpan nih afire. ayam matang. Kita nih dimpan ayam. Mana ada nggak beli? Ayam matang. Iya deh. Ayam goreng. Sama sing iseng sih. Hah? Anu iseng ya? Polae. Iya lah ngerti deh. Mana galak mana yang gitu kan mana. Rabu. Coba itu. Waduh, masih. Connect the dark straight to the start of intoxicating warmth. Lingering touch, these soft words whispered in the dark. Set my heart on fire. Oke, sampai di sini perjalanan kita melihat kandang buaya bersama Alfa Diaz. Seru sih, Capek nggak? capek.
pulangnya jalan ya, nanjak ya. Ngelola penangkaran sampai ke lokasi itu nanjak banget. Kalau pas berangkat turun, jadi lumayan ngos-ngosan. Oke, terima kasih. Jangan lupa nonton. Udahlah, closing. Subscribe gitu. Malas isin.